2 pertandingan, dan 2 kemenangan. Dan yang lebih menarik, Coach Sintayong mengakui bahwa level permainan Persija Jakarta saat ini sudah mencapai 70-80% dari apa yang diharapkan menjadi komposisi terbaik untuk menghadapi musim 2026-2027. Tapi tunggu dulu, ternyata STY belum puas. Pelatih Korea Selatan ini justru mengatakan masih ada banyak hal yang harus diperbaiki sebelum Persija benar-benar mencapai level terbaiknya. Artinya apa? Kalau sekarang baru sampai 70 hingga 80%, berarti seperti apa jika nanti STY sudah mengatakan tim ini siap 100%? Apakah Macan Kemayoran atau Persija Jakarta akan berubah menjadi salah satu tim paling berbahaya dan ditakuti di Super League 2026-2027? Dan ada satu hal lagi yang membuat proyek STY di Persija ini semakin menarik, yaitu kehadiran banyak sekali pemain-pemain berkualitas, termasuk mantan pemain timnas Korea Selatan. Jadi jangan kemana-mana, kita akan bahas semuanya dan kita akan telaah lebih lanjut mengenai perkembangan terakhir Coach STY di Persija. Oke, kita mulai sekarang. Jadi Sintayong ini sudah resmi menjadi pelatih Persija ini sejak bulan Juni 2025 ya. Setelah sebelumnya sempat menjadi penasihat di Korea Selatan, lalu akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Jadi memang rupanya jodohnya STY itu memang di Indonesia ya, tidak lagi di tim nasional, tapi kini dipercaya menjadi pelatih Persija Jakarta. Ya. Dan STY ini mendapatkan kontrak 3 tahun, berarti kurang lebih bisa sampai 2009 ya, 2009 sampai pemilu berarti pemilu sampai pilpres malah. Dan ini menjadi sinyal yang cukup jelas bahwa Persija tidak ingin menggunakan STY untuk hasil yang instan, tapi akan membangun kerangka tim untuk jangka panjang. Ya, mereka Persija itu ingin membangun sebuah proyek, sebuah tim yang punya identitas dan tentunya tim yang mampu bersaing di papan atas. Karena dalam beberapa musim terakhir permainan Persija bisa dibilang tidak menunjukkan jati diri dan kualitas Persija sebenarnya. Jadi kadang baik, kadang tuh jadi labil sama ya beberapa musim terakhir. Jadi tampaknya Persija Jakarta ingin fokus untuk membenahi tim, apalagi ada target dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung bahwa beliau ingin pada 500 tahun Kota Jakarta yang jatuh pada tahun depan itu Persija juga bisa Jakarta. Persija Jakarta bisa menjadi juara. Jadi tentunya mau tidak mau manajemen berusaha mendapatkan pelatih terbaik, dan salah satu pelatih terbaik yang ada saat ini yaitu Coach STY. Nah, bagi STY sendiri atau Sintayong ini merupakan kesempatan untuk kembali membuktikan kemampuannya di sepak bola Indonesia. Jadi selama ini memang STY ini dianggap cukup membawa perubahan yang positif bagi sepak bola Indonesia ketika menangani timnas ya. Walaupun akhirnya Indonesia memang di bawah kepelatihannya memang Indonesia belum berhasil meraih trofi, tapi pemain Indonesia meningkat tajam dan diakui oleh banyak kalangan baik dalam maupun luar negeri. Nah, kita tentu masih ingat ketika Sintayong atau STY itu berusaha membangun timnas Indonesia selama beberapa tahun ya. Dia membawa perubahan besar dalam hal fisik, disiplin, organisasi pertahanan, dan mentalitas pemain. Nah, sekarang tantangannya tentu berbeda. Kalau dulu STY membangun timnas, sekarang dia harus membangun sebuah klub. Dan bersama Persija, dia memiliki waktu lebih panjang untuk menerapkan sistem dan kebijakannya. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa belum lama ini Persija melakukan training camp di Thailand yang berlangsung pada 10 hingga 23 Agustus 2026. Jadi baru saja selesai
Dan hasilnya cukup menarik, di mana Persija menjalani 2 kali pertandingan uji coba. Dari pertandingan pertama mereka menghadapi tim Polisteo dengan hasil kemenangan 2-1 ya. Kemudian Persija menjalani laga uji coba kedua melawan Chiang Rai United dan Persija kembali menang lagi 2-1. Jadi 2 pertandingan, 2 kemenangan. Tentu saja ini hasil yang cukup positif dan bukti bahwa Persija akan menjadi juara ya. Tetapi dari persiapan hasil tersebut menjadi hal yang positif meskipun ini baru pramusim ya. Apalagi STY sendiri tidak hanya mengejar kemenangan, dia ingin melihat apakah para pemain benar-benar memahami sistem permainan yang sedang dia bangun. Dan disinilah komentar STY menjadi sangat menarik. Setelah training camp selesai, Sinteyong itu memberikan penilaian yang cukup mengejutkan ya. Dia mengatakan bahwa level permainan Persija saat ini sudah mencapai 70-80%. Ya. Bayangkan, Persija sudah menang 2 kali, tapi STY masih mengatakan bahwa tim ini belum mencapai performa maksimal, baru 70-80%. Nah, tentu saja ini menjadi kabar yang positif karena artinya masih ada kesempatan dan ruang untuk berkembang. STY tentunya masih ingin meningkatkan kondisi fisik pemain, memperbaiki koordinasi, menyempurnakan taktik, dan tentu saja membangun chemistry dalam tim Persija itu sendiri. Nah, menurut laporan resmi Persija, STY ini melihat perkembangan positif dalam permainan tim, terutama dalam aspek fisik dan pemahaman taktik. Ya, jadi nanti jangan kaget kalau pada pertandingan pertama musim 2026-2027 nanti masih ada proses adaptasi dan belum menyatu secara keseluruhan ya. Tapi kalau STI berhasil membawa Persija mencapai 70-80% dari level 100%, artinya persaingan di Super League musim ini bakal lebih menarik. Terutama antara Persija dan Persib Bandung yang keduanya sangat bersaing sangat ketat ya, sudah menjadi rival yang abadi di kompetisi sepak bola nasional. Nah, yang menarik dari sisi Sintayong adalah dia bukan pelatih yang mudah puas. Menang 2-1 menurutnya bagus, tapi bukan berarti semuanya sudah sempurna. Nah, SCY atau Sintayong tetap melihat adanya kesalahan yang harus diperbaiki. Ini penting karena sepak bola kompetitif bukan hanya tentang bagaimana sebuah tim menang dalam pertandingan uji coba, tapi bagaimana mereka bisa tampil konsisten ketika pertandingan resmi dimulai, apalagi untuk pertandingan kompetisi ya, yang yang durasi waktunya lebih panjang dan tentunya butuh konsistensi dari permainan tim itu sendiri. Nah, nantinya Persija itu akan menghadapi jadwal kompetisi yang cukup panjang, di mana ada pertandingan kandang, ada pertandingan tandang, pasti ada yang cedera, ada akumulasi kartu, belum lagi ada pemain yang dipanggil tim nasional, dan disitulah kualitas seorang pelatih benar-benar diuji. Jadi 2 kemenangan di Thailand pada saat training camp tersebut adalah awal, bukan akhir. Persija juga mendapatkan keuntungan nih dari keberadaan sejumlah pemain yang memiliki pengalaman bersama timnas Indonesia. Bahkan 6 pemain Persija sebelumnya masuk dalam skuad Indonesia untuk Asian Championship 2026 pada bulan September nanti. Bagi Sintayong situasi ini tentu cukup menarik karena Sintayong sendiri sudah tahu karakter dari beberapa pemain tersebut. Dia tahu bagaimana kemampuan mereka, kelebihan mereka, dan dia juga tahu apa yang mesti diperbaiki dan dievaluasi kembali. Artinya proses adaptasi menjadi lebih cepat dan sekarang tinggal bagaimana STY menggabungkan mereka dengan pemain lainnya termasuk para pemain asing, pemain akademi, dan tentu saja pemain Korea Selatan yang dibawanya ke Indonesia. Betul, jadi memang di musim 2026-2027 ini Persija itu merekrut mantan pemain tim nasional Korea Selatan. Nah, dan dia adalah Kwon Chang-hun. Nah, atau disapanya Kwon ya. Jadi kehadiran Kwon ini sangat menarik karena dia pernah menjadi bagian dari sepak bola Korea Selatan yang juga dikenal oleh Sintayong. Namun ada juga sedikit kabar yang kurang bagus ya, bahwa
Kwon tidak mengikuti training camp Persija di Thailand karena masih mengalami pemulihan cedera betis di Korea Selatan. Jadi sekarang pertanyaannya, kapan Kwon benar-benar bisa tampil dalam kondisi terbaiknya? Kalau sudah pulih, kalau sudah pulih sepenuhnya tentu menaik. Untuk melihat bagaimana Sintayong akan menggunakan Kwon dalam sistemnya, dan pasti Kwon ini bisa dibilang kemungkinan akan mendapatkan jaminan untuk pemain di tim utama. Apalagi selain sama-sama bahasa dari Korea Selatan, Sintayong tentu sudah mengetahui bagaimana karakter permainan dari Kwon tersebut. Dan ini mungkin salah satu kabar yang paling menarik buat teman-teman, khususnya para Jackmania atau penggemar Persija Jakarta, bahwa Persija ternyata masih membuka kemungkinan untuk menambah jumlah pemain. Ya, Sintayong sebelumnya menyebut klub masih berencana mendatangkan sekitar 2 sampai 3 pemain baru. Artinya STI merasa masih ada bagian dari squad yang perlu diperkuat, dan ini sangat masuk akal karena kalau Persija ingin bersaing di papan atas, mereka membutuhkan kedalaman squad bukan hanya 11 pemain. Bayangkan jika pemain inti cedera atau terkena akumulasi kartu atau harus membela timnas. Persija tentunya harus tetap mempunyai pemain dengan kualitas yang tidak terlalu jauh berbeda. Jadi jangan kaget jika nanti tiba-tiba muncul nama yang bisa jadi kita sudah kenal atau mantan pemain timnas atau uh, siapapun lah itu dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan menjelang dimulainya kompetisi musim 2026-2027. Nah, karena untuk transfer kita harus menunggu resmi penyataan atau informasi dari klub ya, dan jangan langsung mudah percaya semua nama yang beda di media sosial. Biasanya beda nama ini itu, apalagi tentunya kita ingat uh, Pak Helta yang pemain Argentina dari Borneo itu isunya dulu jadi ke Persija, ternyata malah ke Persib Bandungan. Jadi memang lebih baik untuk transfer pemain atau pembelian pemain kita tunggu saja pernyataan resmi dari pihak klub, dalam hal ini Persija Jakarta. Oke, kalau kita melihat semua perkembangan ini, sebenarnya ada satu hal yang cukup jelas sih. Sintayong sedang membangun Persija berdasarkan fondasi yang dia percaya, yaitu pilar-pilarnya Sintayong adalah fisik, disiplin, taktik, dan mental, serta chemistry ya. Dia tidak ingin Persija hanya tampil bagus satu dua pertandingan, tapi dia ingin konsisten selamanya gitu. Dan kontrak 3 tahun memberikan kesempatan kepada STY untuk melakukan itu. Jadi jika misalnya di musim pertamanya bersama Persija ternyata hasilnya tidak 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 sesuai diharapkan, masih ada 2 musim berikutnya. Tapi tentunya kita berharap Sintayong bisa membuktikan kualitasnya sebagai pelatih dan menunjukkan uh, tangan dinginnya itu pada 2 musim pertama kalau bisa ya kan gitu. Dan kita tuh berharap jangan sampai dia dipecat oleh Persija ya, karena sayang sekali ya pelatih sebesar Sintayong tuh harus dipecat gitu. Nah, jadi kita itu jangan hanya melihat hasil dari 2 pertandingan kemarin di Thailand saja, tapi yang lebih penting bagaimana Persija bermain ketika kompetisi resmi nanti dimulai ya. Apakah pressing yang berjalan, apakah transaksi menyerang efektif, apakah pertahanan lebih disiplin, dan yang paling penting, apakah Persija nanti dalam kompetisi Super League nanti bisa konsisten meraih poin. Itulah ujian sebenarnya untuk Coach Sintayong. Iya, satu hal yang perlu ditegaskan, Sintayong saat ini bukan pelatih timnas Indonesia. Fokus utamanya adalah Persija Jakarta, karena saya tahu sendiri bahwa masih banyak di media sosial ya, terutama itu yang berharap Sintayong itu kembali menangani timnas. Ya, tapi konteksnya saat ini Sintayong adalah pelatih Persija, jadi memang dia memiliki banyak pengaruh ya, dan banyak sekali pendukung di sepak bola nasional yang mengharapkan dia kembali. Tapi tentunya kita harus move on ya. Tapi apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi, biarlah itu semua menjadi sejarah dari perjalanan sepak bola Indonesia. Sekarang Sintayong itu kembali ke Indonesia sebagai pelatih Persija ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi alangkah lebih baiknya jika energi harapan kita untuk Sintayong kembali ke melatih timnas itu disalurkan untuk yang lebih positif lagi ya kan. Jadi
Sekarang biarlah Sintayong membuktikan bahwa dia bisa mampu bersaing dan menunjukkan kapasitasnya di eh, Indonesia. Nanti kalau kedepannya dia nanti ada tawaran lagi, walaupun kayaknya agak susah ya dari pihak PSSI-nya terutama untuk dia menjadi pelatih timnas, ya walau alam. Tapi sekarang eh, yuk kita kita berdoa saja dan mendukung Sintayong agar dia bisa tampil baik di musim pertamanya sebagai pelatih di Super League 2026-2027 gitu. Oke, jadi Sintayong ini sudah mulai menunjukkan hasil awal yang baik bersama Persija ya, dengan kemenangan di mana, di Thailand ya, dan kayak 2 pertandingan 2 kemenangan, dan level permainannya juga menurutnya sudah mencapai 70-80%. Tapi memang dia belum puas karena dia masih ada yang harus diperbaiki, masih ada pemain yang harus beradaptasi, dan masih ada kemungkinan Persija menambah kekuatan baru. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin nih Persija akan menjadi salah satu tim yang menarik perhatian dalam kompetisi Super League musim 2026-2027. Nah, dan pertanyaan besarnya adalah apakah Sintayong mampu membawa Persija menjadi juara atau justru membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun tim sesuai keinginannya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah Persija Jakarta di bawah Sintayong bisa menjadi juara musim ini dan mengalahkan dominasi Persib Bandung? Ya, oke. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian ingin mendapatkan update terbaru tentang sepak bola nasional, kalian bisa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Perjalanan Sintayong bersama Persija Jakarta baru akan dimulai. Jadi semoga sukses untuk Coach Sintayong, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sehat selalu, semoga bahagia juga. Dukung terus sepak bola nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.